Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Kuningan. Saya dia sebagai anak penderita diabetes. Saya Sinta sebagai ibu dia. Saya Vini sebagai apoteker. Saya Adi sebagai dokter. Saya Dila sebagai informan. Saya Wahda sebagai informan. Saya Rama sebagai teman dia. Enjoy. Ibu Dia adalah penderita diabetes. Seperti ibu pada umumnya, ibu Dia ingin asupan gizi anaknya tercukupi, seperti mengonsumsi karbohidrat cukup, sayur, protein seimbang, dan tidak mengonsumsi banyak gula. Mas Dia makan, makanannya udah selesai. Ya Bu. Dia namanya. Ibunya yang penderita diabetes tidak ingin dia ikut merasakan penyakit itu. Dia udah taruh HP-nya, ini makan dulu ya. Ya Bu. Lo harus makan makanan yang sehat. Ya. Saat di rumah, ibu selalu memberikan nutrisi yang cukup dan seimbang untuk dia. Dia juga rajin berolahraga, minum air mineral yang cukup, mengonsumsi buah dan vitamin, serta pola hidup yang sehat lainnya. Tidak lupa dengan rutin mengecek gula darah. Mas Dia. Minumnya jangan lupa ya. Banyak minum air putih. Ya. Jangan banyak makan gula. Ya. Jangan lupa ke klinik, Ya. cek gula darahnya. Ya siap Bu. Janji nggak banyak makan gula. Janji. Jangan ngerokok. Ya. Biar nggak kena gula kayak gitu ya. Iya mau berangkat ya. Dulu. Hati-hati ya. Iya Bu. Berangkat dulu ya Bu. Ya. Tapi ternyata itu hanya gimmick ketika di rumah. Nyatanya ketika berada di kos, pola hidup yang diajarkan ibunya tidak diterapkan. Ayo kita nonton. Gaskan. Dia akan bersantai sepulang kuliah, tidak berolahraga teratur, bermalas-malasan sambil menonton film, tidak lupa tentunya dengan makanan dan minuman manis sebagai cemilan pelengkap. Apa nih? Film rekam horor? Film interstellar atau apa? Kurang keras. Selalu begitu kegiatan setiap harinya. Hal tersebut pasti akan memicu kemarahan ibunya jika ibunya tahu. Gue ngeliat di kosan lo ya. Jangan banyak makan gula. Ya. Jangan lupa ke klinik, Ya. cek gula darahnya. Oh iya siap Bu. lupa cek Janji nggak darah. banyak makan gula. Biar nggak kena gula kayak gitu ya. Iya mau berangkat ya. Bisa dok. Mau ngambil hasil cek lab yang kemarin tuh, yang dia bilang di Farah. Oh, sebentar ya saya dulu. Mas Dia ya? Iya. Nah ini Mas Dia, untuk hasilnya itu semuanya normal. Cuman untuk yang kadar gula darah Mas Dia itu tinggi sampai 190. Nah itu menandakan bahwa Mas Dia terkena diabetes. Lah, di diabetes. Ya, nah sebelumnya Mas Dia itu tinggal di rumah bareng orang tua atau sendiri? Kalau sekarang sih lagi ngekos sih dok. Sekarang soalnya lagi kuliah, ya. Sekarang ngekos. Oh, Mas Dia di kosan pola makan dan pola hidupnya bagus nggak? Kalau pola makan, pola hidup, saya sih sehat-sehat aja dok. Saya olahraga, saya makan teratur, kayak biasa-biasa aja. Coba diingat-ingat lagi kemarin-kemarin Mas Dia sering makan dan minum minuman yang manis nggak? Biasanya kan termasuk kayak gitu. Minggu kemarin sih paling aku tuh nyemil snack yang manis-manis dok, tapi banyak banget. Gimana itu? Nah itu juga bisa jadi penyebabnya kadar gula darahnya tinggi. Sekarang saya buatkan resepnya ya. Ayo. Nanti Mas Dia terus di Oke. Jadi apa sih dok bedanya diabetes sama tuh diabetik? Diabetes mellitus adalah salah satu sindrom metabolik yang dicirikan dengan tinggi gula darah atau hiperglikemia.
Terdapat dua tipe diabetes mellitus. Ada tipe pertama dikarenakan karena keturunan yaitu karena autoimun, sedangkan pada tipe 2 dikarenakan karena gaya hidup tidak sehat. Pada DM tipe 2 terdapat resistensi insulin atau kurangnya respon tubuh terhadap hormon insulin. Padahal insulin berfungsi untuk mengatur gula darah. Ketika gula darah tubuh itu tinggi, maka banyak terjadi komplikasi seperti penyakit jantung, saraf, ginjal, retinopati, dan sebagainya. Faktor risiko DM tipe 2 yang tidak dapat dirubah adalah usia yang lebih dari 45 tahun, terus ada ras maupun etnis. Sedangkan yang dapat dirubah itu biasanya dari BMI atau berat badan, makanan dan minuman manis, kurangnya olahraga, serta konsumsi rokok dan alkohol. Angka gula darah pada OGT sekitar 200 mg per desiliter atau lebih itu dapat mengidentifikasikan adanya DM tipe 2. Sedangkan pada gula darah 140 sampai 199 mg per desiliter itu bisa disebut prediabetes. Jadi, prediabetes ini adalah kondisi di mana seseorang memiliki kadar gula darah yang tinggi tapi tidak cukup tinggi untuk masuk ke kategori DM tipe 2. Permisi Kak, Ya, aku mau nebus resep obat yang kemarin dari dokter. Ini obat ini nggak sih? Oh iya boleh. Di sini ada metformin sama sitagliptin ya. Ya. Sebelumnya udah pernah minum obat ini belum? Nah kalau metformin saya udah konsumsi, tapi buat sitagliptin aku belum, itu gimana kira-kira? Nah biasanya kalau misalnya minum metformin itu ada efek samping nggak sih? Nggak ada sih. Nah, Oke berarti cocok ya. ya. Nah sekarang kan ketambahan sitagliptin nih. Nah sitagliptin itu biasanya aman kok, cuman di beberapa orang itu ada yang mungkin ngerasa pusing atau flu dikit, tapi itu gampang aman kok. Oh, kalau buat efek sampingnya ada nggak sih yang perlu diwaspadain? Gimana? Nah selama ini kan pas Mas dia minum metformin itu aman-aman aja kan? Ya. Ya seharusnya aman sih. Tapi kemungkinan metformin ini tuh bisa bikin masalah di hati atau kenaikan asam laktat. Jadi kalau misalnya Mas dia ngerasa lemes, terus otaknya sakit atau susah nafas, langsung aja hubungi dokter buat konsultasi. Oh, kalau Kalau sitagliptinnya perhatiin aja kalau misalnya ada reaksi alergi atau ruam di kulit, baca aja brosur alergi masa, di situ udah lengkap. oh, kira-kira kalau misalnya buat interaksi obat dengan obat itu gimana kira-kira? Mas dia ada konsumsi obat lain selain yang dari dokter ini? Nggak ada sih Kak. Oke. Metformin sama sitagliptin itu nggak apa-apa dikonsumsi bareng, aman-aman aja, nggak masalah kok. Nah untuk metforminnya tetap diminum setelah makan ya. Berarti tinggal ambil obatnya. Ya. Sebentar ya. Oke. Cukup nggak Kak itu? Oh bisa. Nah ini obatnya Mas dia. Untuk metforminnya diminum 1 kali sehari. Untuk sitagliptinnya 2 kali sehari. Semuanya itu diminum setelah makan. Oke, terima kasih ya Kak. Ya sama-sama. Semoga obatnya lancar. Siap. A few moments later. Duh, panasnya. Aus nih. Bu, gimana sih Bu? Gimana sih? Lupa, ibu lupa. Udah.